RAM-nya, wow, 12 GB. Halo, Assalamualaikum. iTel berulah kembali. Rilis seri baru, RS dan langsung RS4, tapi kabarnya dari pihak iTel ini kurang lebih segmentasinya sama dengan S-seriesnya iTel ya. Nah, yang beda adalah packagingnya dan ini brandingnya kerjasama dengan game juga, dengan Free Fire ya. iTel RS4 ini, ya betul, membawa Helio G99 Ultimate buat prosesornya. Mungkin ini yang pertama dari iTel, setelah sebelumnya yang pakai MediaTek itu cuma iTel P55 5G ya. Sisanya kebanyakan pakai Unisoc kan. Kemudian sudah punya NFC juga, garansinya 12 tahun, Official Service Center Calcare. Ada Smart Link Plus, saya belum coba sih fitur itu dari dulu, entah buat apa. Tapi yang jelas dia menggunakan layar 6,6 inci dengan punch hole kamera 120 Hz, resolusinya HD Plus ya, 1612 x 720. Harusnya bikin lebih ringan lagi walaupun mungkin tidak setajam Full HD Plus. Kemudian ini menggunakan kamera 50 megapiksel dengan dual flashlight, ada face unlock, sekalian fingerprint sensor juga, OTG, GPS, G-sensor. Baterainya 5000 mAh dengan kapasitas charging atau kemampuan charging yang lebih meningkat lagi di 45 watt, sudah Type-C, dan operating sistemnya Android T. Itu 13 atau 14 ya? Saya lupa. Nanti kita cek aja langsung. Yang jelas kamera depannya 8 megapiksel dengan flashlight juga. Mega memory dengan extended RAM, refresh rate layar 120 Hz tadi udah. Dan kita lihat cara buka boxnya gimana. Dari sini. Wow, magnetik ya. Ini ada magnetnya bulat yang menempel ke pinggir. Di sini juga ada magnet menempel ke depan. Ya, buat yang suka FF, nih ada smartphone dengan packaging khusus FF buat teman-teman. Kita kesampingkan dulu smartphone-nya biar penasaran dengan penampakan back cover-nya. Kita lihat isi di dalam box-nya yang keren ini ada apa lagi. Kartu garansi iTel dengan service center-nya di mana? Kalau di Bandung, Calcare di Jalan Pajajaran. Jakarta di PGC, Hasyim Asyari. Kemudian Tangsel di Cikokol. Tank City ya. Ada Medan, Surabaya, Denpasar, Jogja, Bogor, Malang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Serang, dan Tegal. Lanjut, ada petunjuk pengguna versi 1.0 RS4 dan kamera belakangnya pakai frame bulat seperti ini. Dan kalau ngelihat pinggirannya, berarti ini framenya lurus kotak dengan tombol power sekaligus fingerprint scanner ya. Kemudian kita lihat di sini ada kepala charger iTel 45 watt dengan output maksimal di 11 volt 4,1 ampere. Paling kecil 5 volt 3 ampere 15 watt. Dan terakhir ada kabel data, kabel charging Type-C harusnya ya. Type E to Type-C dengan aksen warna orange. Yang saya belum lihat dari tadi adalah SIM tray ejector. Apakah memang tidak ada? Harusnya di sini nih. Tuh. Nih, ada tempat buat naruh SIM tray ejector ya. Untungnya masih ada yang dari kakaknya ya. Ya. Oke, kita saatnya untuk melihat back cover dari iTel RS4. Wow. Ini masih made in China, bener. Smartphone-nya yang untuk saya unbox ini belum yang unit retail, masih made in China. Tapi kelengkapannya sudah dikasih buku manual Indonesia, kemudian ya ada kartu garansi Indonesia dan ada stiker Calcare-nya segala. Ntar kita coba lepaskan stiker belakangnya, mudah-mudahan tidak meninggalkan residu. Oke. Jadi seperti ini penampakan back cover-nya, ada dua kamera dengan layout grid 2x2, dua di atas kamera, di bawah dua bulatan. Yang pertama LED flash dengan dua buah lampu, tapi tonnya sama kurang lebih ya. Kemudian yang satu lagi hanya pemanis saja, lingkaran biar imbang mungkin ya si desainnya. Dan ini mengingatkan sama desain salah satu brand yang kemarin baru rilis dan sudah saya coba review dua tipenya. Yang satu lagi sudah saya unbox tapi nggak saya review sepertinya. Tahu kan apa? Dan tulisan RS-nya kece sih ya, kayak gitu. Dengan, ini ada garis yang membelah walaupun nggak sampai bawah banget. Ada garis dengan finishing glossy dan ada garis emasnya di tengah. Sementara yang kiri kanan ini kayak ada finishing kayak brush metalnya ya. Walaupun ini back covernya tentu plastik, termasuk frame kiri kanannya juga
plastik dan ada tulisannya Super di sini. Iya, seri S itu kan S-nya tuh Super ya. Jadi RS4 ini masih lanjutin seri S, S23 kemarin berarti ya. Cuma sekarang ditambahin jadi ada R-nya. Di sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint scanner dan volume rocker. Di sisi atas ada loudspeaker grill. Apakah ini? Iya, ini loudspeakernya ada 2, jadi stereo ya. Wow, harusnya buat gaming enak nih. Udah Helio G99 Ultimate, loudspeakernya stereo. Tinggal nanti masalah layarnya gimana, sensitif nggak buat main game. Di bawah ada port Type-C, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Jadi mikrofonnya cuma satu karena di atas tidak ada. Dan iya, dari tadi kita belum lihat dia storage-nya berapa ya. Nanti kita cek di software aja. Untuk card slot, triple card slot, jadi 2 nano SIM card plus 1 slot khusus micro SD. Kemudian sisi depannya ini kita harus lepaskan dulu plastiknya. Dan kita nyalakan ya. Sudah pakai punch hole yang jelas dan ada LED flash juga di sisi depannya ini buat membantu selfie. A few moments later. Yes, ternyata Android itu Android 13, based on Android 13, itel 13.5.0 ya UI-nya. Kita segera masuk ke home screen-nya. Teman-teman bisa lihat juga bezel-nya. Mungkin dibandingkan beberapa seri itel ini terlihat lebih tebal di sisi bawah bezel-nya. Lumayan kerasa gitu ya, tebal bawahnya, kiri kanan udah lumayan tipis, atas sedikit lebih tebal lagi. Dan sudah masuk ke home screen-nya. Bentar, saya pengen cek untuk notification drawer-nya. Oh enggak, ini enggak yang pakai stok sih. Masih ada control center seperti ini. Khasnya grup Transsion. Dan masuk ke application drawer-nya, kita cek untuk bloatware-nya sedikit. Ada etalase apps, Facebook, kemudian apa AHA Games. Nggak usah AHA Games, usah dihitung dulu ya. Instagram, Messenger, Shopee ID, TikTok. Apalagi Visa Player ini bisa di-uninstall sama Wolf FM. Tapi kayaknya ini bawaan dari itu deh, bawaan dari itel OS-nya ya. Visa Player, oh nggak bisa di-uninstall, cuma bisa di-disable. Jadi 7 si bloatware-nya ya. Dan sudah ada aplikasi Indonesia-nya tuh, Shopee ID. Jadi sudah di-custom buat memang unit retail Indonesia software-nya. Cuma mungkin buat reviewer, unit yang dipakai, yang disebar, masih yang made in China. Biar lebih cepat tayang kali ya, dibandingkan penjualannya. Kemudian yang mau saya lihat adalah about phone-nya. Tadi saya belum tahu ini RAM dan storage-nya soalnya. RAM-nya, wow, 12 GB plus 12 GB lagi expandable. Jadi RAM fisik 12 GB, virtual RAM atau MEMS Fusion-nya bisa sampai 12 GB juga. 6, 9, atau 12. Super lega ya, dengan storage 256 GB juga. Layarnya HD Plus, ya HD Plus ini kelebihannya lebih hemat baterai dan lebih smooth karena tidak terlalu memberatkan kinerja prosesor kan. Walaupun mungkin ketajamannya tidak setajam Full HD atau di atas itu. Kamera depan 8 MP, kamera belakang 50 MP, Android 13 dengan security update di 5 Desember 2023. Sekarang kita cek untuk mode kameranya. Ya, ada zoom 2 kali karena sensornya kan 50 MP. Kemudian ada mode 50 MP di situ. Ada video. Video ada mode ultra steady. Dan kalau di mode normal bisa sampai 2K 30 fps atau Full HD 60 fps. Kalau ultra steady itu Full HD 30 fps saja. Dan ada apa? Ultimate Video Enhancements. Saya kemarin sempat nyoba di salah satu smartphone grupnya Transsion. Ultimate Video Enhancement ini lebih ke masalah warna ya, bukan masalah stabilisasi. Nanti kita coba lagi deh di smartphone kali ini ya, smartphone yang ini, mungkin nanti reviewnya. Oke, kamera depan juga ada Ultra Steady di Full HD 30 fps. Kalau tanpa Ultra Steady bisa sampai 2K 30 fps, tapi tidak ada yang bisa 60 fps ya kamera depan. Kalau ada mode film, ini kayak template buat bikin konten. Ya, short video dengan memanfaatkan footage yang ada, dikasih transisi, kemudian background music, sama mungkin sedikit filter ya. Lalu ada portrait, depan belakang. Kalau depan tadi ada wide selfie ya.
Kalau belakang ada Super Night, dan kalau more ada Pro, Short Video, Panorama, Documents, Skyshot, Slow Motion, Airspace, Dual Video, sama Time Lapse. Pro-nya untuk kamera depan nggak bisa, untuk kamera belakang saja Pro-nya. Dan settingannya cukup lengkap, bisa atur meteringnya. Kemudian fokus bisa dibikin single, continuous, atau bahkan manual. Ada white balance, ISO dari 100 sampai dengan 6400, dan shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 30 detik. Bisa zoom 2 kali juga, tapi kayaknya nggak bisa RAW ya. Tidak ada pengaturan untuk itu. Kita matikan shutter sound aja, dan yuk kita kembali ke home screen-nya. Ya, seperti ini iTel RS4 yang kabarnya akan dijual di harga sejutaan. Maksudnya sejutaan itu di bawah 2 juta berarti ya, masih 1, tepatnya sebelum tahu berapa, silahkan cek aja link di deskripsi buat menuju ke lapaknya iTel. Siapa tahu sudah tersedia di sana. Atau akan saya update linknya begitu smartphone ini sudah mulai penjualannya resmi di Indonesia ya. Nah, dia iTel RS4 dengan desain yang cukup berbeda dari iTel sebelumnya, tapi agak mirip dengan salah satu brand yang sudah rilis duluan. Tapi memang yang seri S kan kemarin terakhir bulat juga ya, cuma bulatnya di pojok dan nggak sebesar ini. Gimana teman-teman? RAM 12GB, storage 256, Helio G99 Ultimate di bawah 2 juta. iTel masih kelewatan nggak sih bakar duitnya? Kayaknya spek segitu kok kemurahan gitu ya. Tapi ya nanti kita cek juga, apakah smartphone ini bisa didapatkan dimanapun, offline, online, atau kalau online juga, apakah di lapak-lapak biasa harganya tetap sama seperti di official store-nya iTel? Biarlah waktu yang menjawab dan membuktikan ya. Unboxingnya segitu aja dulu, hatur nuhun sudah menyimak dan menemani saya unbox smartphone barunya iTel ini. Dari kota Cimahi, Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.